Merdeka Belajar adalah sebuah pencanangan dari dunia pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Indonesia yang ingin memberitahukan tentang sebuah pola pembelajaran yang sesuai dengan minat dari siswa atau murid. Dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencanangkan ini untuk kemajuan di dalam dunia pendidikan agar sistem pengajaran yang ada itu boleh membuat murid merasakan sukacita, gembira. Bahkan mereka juga diberi kesempatan untuk memilih apa yang menjadi minat mereka di dalam pembelajaran. Sehingga pola pembelajarannya pun adalah pola pembelajaran yang kreatif, yang bukan semata di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Dan pembelajaran semacam ini yang disebut Merdeka Belajar adalah sebuah pembelajaran yang membuat seseorang menjadi sadar bahwa memang belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan di bulan kemerdekaan ini tentu saja kita bicara banyak tentang merdeka, merdeka, dan merdeka. Pola Merdeka Belajar sudah menjadi contoh bahwa inilah sebenarnya contoh merdeka yang memang harusnya dimiliki. Namun yang akan saya garis bawahi pada hari ini adalah ketika kita mengalami kemerdekaan, sesungguhnya merdeka itu bukan semata dari, tetapi merdeka untuk. Seringkali kita timpang melihat kemerdekaan seolah merdeka itu bebas dari sesuatu, tetapi bukan merdeka untuk sesuatu. Padahal kalau kita mau bicara secara mendalam, pola kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita adalah merdeka yang bukan saja dari, tetapi merdeka yang untuk. Termasuk juga di dalam kita mengalami apa yang Tuhan berikan, kita dibebaskan dari kehancuran atau dari pelanggaran hidup kita, untuk lalu kemudian tidak berhenti sampai kita bebas saja dari segala apa yang kita ingin bebas. Tetapi justru merdeka untuk sesuatu yang baru. Disinilah sebenarnya menjadi lengkap kemerdekaan yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan merdeka bersyukur? Tentu saja ini menjadi sebuah dinamika tersendiri di dalam kita bersyukur. Tuhan gak mau kita hanya bersyukur dari sesuatu, tapi bersyukur untuk sesuatu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat di Mazmur 116. Ayat yang ke-12 sampai 14 dan 17 sampai 19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Penulis Mazmur ini kembali hamba Tuhan bernama Daud yang merupakan mazmur pujian setelah dia mengalami kelepasan dari belenggu maut. Hampir saja nyawanya melayang oleh sebuah peristiwa. Dan karena dia dibebaskan, dilepaskan dari hilangnya nyawanya, dia bersyukur kepada Tuhan dan jawaban agungnya di dalam ayat 12. Dia bertanya sebuah pertanyaan retorika, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan atau kebaikan Tuhan kepadaku? Daud seolah ingin mengatakan bahwa memang karena ini pertanyaan retorika, tidak dapat aku membalas kepada Tuhan. Namun selanjutnya dikatakan bagaimana Daud mengungkapkan syukurnya dengan begitu merdeka. Dikatakan, kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya mulai ayat 13 sampai tadi yang sudah dibacakan. Aku akan mengangkat piala keselamatan, akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur, menyerukan nama Tuhan, membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Panjang lebar, Daud justru mengungkapkan sebuah kemerdekaan bersyukur karena dia sendiri sudah mengalami dimerdekakan oleh Tuhan. Daud memiliki sebuah konsep merdeka yang lengkap.
bukan sekedar merdeka dari sesuatu, tapi merdeka untuk sesuatu yang tentu saja menjadi lebih baik lagi. Kita merdeka dari sesuatu itu memang memberi sukacita, tetapi jangan jadikan itu sebagai akhir. Wah, sudah lega dan saya menikmati, bahagia, saya tidak lagi diikat oleh ini, itu, dan sebagainya. Tidak bisa. Kita merdeka justru dari sesuatu yang mengikat dan mengerangkeng hidup kita menuju kepada sesuatu yang baru yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bijak, menjadi lebih bajik karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Inilah kemerdekaan iman yang sesungguhnya Tuhan ajarkan buat setiap kita, yaitu merdeka yang bukan saja dari belenggu-belenggu, tetapi merdeka untuk kita hidup di dalam sesuatu yang baru. Karena merdeka yang Tuhan berikan bukan saja merdeka dari kehancuran oleh penjajahan dosa, oleh penjajahan ego kita, kehancuran oleh segala bentuk penjajahan yang kita alami, baik internal maupun eksternal, baik dalam hati maupun dalam kehidupan. Tetapi merdeka yang Tuhan berikan adalah merdeka yang utuh dan lengkap, yaitu merdeka yang bukan saja dari kehancuran oleh segala macam bentuk penjajahan, tapi merdeka untuk bersyukur, penuh sembah kepada Tuhan. Dan karenanya seperti Daud, dia merdeka bersyukur dengan berbagai macam hal yang dia lakukan. Dia mengangkat piala keselamatan, dia menyerukan nama Tuhan, dia membayar nazarnya, berarti dia membuat komitmen di hadapan Tuhan, bahkan di depan seluruh umatnya. Daud sungguh-sungguh mengalami sebuah kemerdekaan dari belenggu maut. Tetapi dia, sekali lagi kita lihat, dia merdeka untuk terus bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Mengangkat piala keselamatan berarti menyaksikan keselamatan yang dari Tuhan dan kelepasan dari Tuhan. Menyerukan nama Tuhan berarti menyaksikan nama Tuhan kepada banyak orang. Membayar nazar kepada Tuhan berarti sebuah ungkapan syukur yang dinyatakan lewat tekad hidup, komitmen di depan seluruh umat untuk lalu kemudian hidup di dalam penyembahan yang utuh. Makanya Daud mengatakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan inilah sebenarnya dan seharusnya seorang yang disebut tahu berterima kasih, yaitu dia akan terus-menerus bersyukur dan dia merdeka dengan segala macam cara dia ungkapkan syukur kepada Tuhan. Bukan saja dengan sebuah pemberian atau mungkin memberikan persembahan yang terbaik berupa harta benda atau uang kita, tetapi juga seluruh hidup kita persembahkan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari miliki hati yang sungguh mengalami, dimerdekakan oleh Tuhan untuk supaya kita merdeka bersyukur kepada Tuhan. Merdeka dari kehancuran oleh penjajah harus dibarengi dengan merdeka untuk bersyukur penuh sembah kepada Dia, pemberi kemerdekaan sejati. Tuhan mengasihi kita sekalian, salam merdeka, Tuhan sudah memerdekakanmu dan janganlah lagi hidup di dalam belenggu dan perbudakan yang ada. Amin.